Oke, materi kita kali ini itu mengenai analisis modeling yang saya akan bagi menjadi dua video, nah ya. Oke. Ini ada beberapa materi mengenai analisis modeling yang akan kita bahas ya. Yang pertama requirements analysis, analysis modeling approach, data modeling concepts, dan object oriented analysis. Oke, kita bahas dulu apa sih tujuan dari analisis modeling atau model analisis itu tujuannya untuk apa gitu ya. Oke, di sini secara teori bisa kita lihat yang pertama memberikan representasi teknis yang pertama dari sebuah sistem. Ya, jadi itu merupakan tahap pertama secara teknis dari sebuah rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, mudah untuk memahami dan memelihara. Nah, jadi kalau kita pakai analisisnya dan didokumentasikan, pasti kita akan lebih paham ya dibandingkan kalau kita tidak dokumentasikan hasil analisisnya. Yang ketiga, penawaran dengan masalah ukuran dan dengan partisi sistem. Jadi nanti masalah-masalahnya itu akan dibuat secara eh, detail ya, partisi-partisi berdasarkan masalah yang ada. Kemudian yang kedua, yang berikutnya itu menggunakan grafis bila memungkinkan. Jadi mungkin saja ada grafik-grafik gitu ya, atau ada metode grafis yang dipakai, membedakan antara informasi penting dibandingkan informasi pelaksanaannya. Kemudian membantu dalam pelacakan dan evaluasi antarmuka. Dan yang berikutnya menyediakan alat selain teks naratif untuk menggambarkan logika perangkat lunak dan kebijakannya. Jadi tidak hanya kita uraikan secara narasi saja, tetapi kita juga menggambarkan ke dalam beberapa tools ya atau alat bantu di dalam melakukan analisis. Nah, model-model apa saja yang ada di dalam sebuah analisis sistem itu ada beberapa macam. Yang pertama flow oriented modeling ya, memberikan indikasi bagaimana data objek itu diubah oleh satu set pemrosesan. Ini mungkin bisa kita lihat toolsnya atau alat bantunya dengan membuat data flow diagram termasuk dalam flow oriented modeling. Ya, yang kedua adalah skenario based modeling. Itu merupakan sistem dari sudut pandang pengguna. Yang minggu lalu juga sudah saya jelaskan bagaimana caranya membuat skenario. Yang berikutnya adalah class based modeling. Nah, ini yang akan kita bahas lebih detail dan sudah juga saya buat videonya khusus mengenai kelasnya, yaitu mendefinisikan objek-objek, atribut-atribut dan relationship ya. Dan yang berikutnya itu adalah behavioral modeling, menggambarkan keadaan kelas dan dampak dari peristiwa keadaan ini. Semua nanti akan kita bahas di materi-materi berikutnya. Oke. Yang berikutnya adalah apa saja sih kebutuhan dari analisis sistem dengan requirements analysis. Nah, requirement analysis itu digunakan untuk menentukan software seperti apa software yang akan kita gunakan secara operasional ya. Menunjukkan software antarmuka dengan elemen sistem yang lain, menetapkan batasan bahwa perangkat lunak harus disebutkan. Sedangkan persyaratan untuk memungkinkan engineer perangkat lunak atau disebut juga sebagai analis atau modeler dalam proyek ini itu dengan menguraikan persyaratan dasar yang ditetapkan selama tugas rekayasa persyaratan sebelumnya. Kemudian membangun model yang menggambarkan skenario pengguna, kegiatan fungsional, kelas masalah, dan hubungan sistem dan perilaku kelas dan aliran data yang akan kita ubah. Oke. Ada istilah namanya analysis phase atau fase di dalam tahap analisis itu apa saja. Nah, kalau kita lihat di sini itu analisis itu berada di tengah ini. Jadi dia berada di antara system description, ya, dia juga berada di dalam desain model. Jadi ada iterasi atau ada apa namanya irisan ya, ada irisan bahwa kedua tahap sebelumnya dan setelahnya itu sebenarnya merupakan bagian juga dari analisis model. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, untuk membentuk dasar
dalam pembuatan desain perangkat lunak. Jadi sebelum kita masuk desain, dasarnya dianalisis gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menentukan satu set persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak itu dibangun. Oke, pendekatan apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam pemodelan analisis? Ada beberapa approach atau ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah structure analysis. Jadi structure analysis itu menganggap data dan proses yang mentransformasikan data sebagai entitas yang terpisah, sedangkan data dimodelkan dalam hal hanya atribut dan hubungan, tetapi tidak secara operasi. Proses dimodelkan untuk menunjukkan input data, transformasi yang terjadi pada data itu, dan data output yang dihasilkan. Itu yang pertama pendekatannya, ya structure analysis. Ada lagi yang object oriented analysis. Itu berfokus pada definisi kelas dan cara di mana mereka berkolaborasi dengan satu sama lain untuk membentuk kebutuhan pelanggan. Nah, yang ini akan kita bahas secara detail di perkuliahan kita kali ini. Kalau yang structure yang mata kuliah semester lalu ya di analisa dan perancangan. Nah, ini adalah elemen-elemen dari model analisis. Jadi kalau ada beberapa seperti yang dijelaskan sebelumnya ada beberapa pendekatan ya. Yang pertama yang sebelah kiri itu object oriented analysis ya. Object oriented analysis ini sebenarnya dibagi dalam 3 modeling masuk dalam kategori object oriented analysis. Jadi kita buat skenario based modeling. Nanti kita akan buat use case text, use case diagram, activity diagram, sama swim lane diagram. Begitu juga dengan class base-nya, kita nanti bisa Anda buat kelas diagram, analysis package, ya, CRC model, collaboration diagram, dan behavioral modeling dengan state diagram dan sequence diagram. Ini masuk dalam kategori object oriented analysis. Sedangkan untuk structure analysis termasuk dalam kategori flow oriented modeling. Di dalamnya ada data structure diagram, ya, data flow diagram, control flow diagram, dan processing narratives. Dan ada beberapa tools yang lain, ya. Nah, ini kita akan bicara tentang data modeling konsep atau konsep model data. Membuat model data sebagai bagian dari pemodelan persyaratan keseluruhan. Analis mendefinisikan semua objek data yang diproses dalam sistem, hubungan antara objek data dan informasi lainnya berkaitan dengan entity relationship diagram, membahas isu-isu dan mewakili semua objek data yang dimasukkan, disimpan, diubah, dan diproduksi dalam validaksi. Contoh konsep dari data modeling. Misalnya di sini ada seseorang gitu ya yang sedang memegang PC, memegang atau menggunakan perangkat komputer atau personal komputer ya. Kemudian ada satu lagi namanya sepeda motor. Nah, ini kita katakan misalnya orang ini adalah karyawan, ya, karyawan, di mana karyawan ini dia punya atribut objek datanya karyawan. Atributnya apa? Ada nama, ada NIM, dan ada tahun masuk. Nah, sedangkan kendaraan itu punya atribut model, plat motor, nomor rangka, dan tahun beli. Nah, objek datanya adalah karyawan dan kendaraan, atributnya dari masing-masing karyawan dan kendaraan. Tadi ya yang sudah saya sebutkan. Relasinya apa? Oh, bisa saja si karyawan ini punya motor atau karyawan memiliki motor. Nah, jadi konsep dari sebuah model data itu dia punya ini, punya objek data, punya atribut data, dan punya relationship. Ya. Nah, apa itu objek data? Dari contoh tadi, maka disimpulkan bahwa objek data itu merupakan representasi semua informasi gabungan yang harus dipahami oleh perangkat lunak. Contoh karyawan tadi, ya. Gabungan informasi yang dipunyai karyawan itu ada nama, NIP, golongan, tahun masuk, dan seterusnya. Sedangkan atribut data itu adalah informasi yang dimiliki oleh objek data, di mana satu atribut atau lebih harus jadi pengidentifikasi atau kunci ketika kita ingin menemukan sebuah objek. Jadi kita harus tahu bahwa yang namanya objek data itu punya atribut. Seperti itu, ya.
Kemudian relationship menggambarkan hubungan antara satu objek ke objek yang lain. Nah, ini relationshipnya yang gambar yang ditebelin hurufnya. Karyawan memiliki kendaraan, misalnya karyawan mempunyai komputer, atau karyawan mengambil pinjaman, atau karyawan bekerja pada sebuah divisi. Ya, oke. Nah, yang berikutnya itu adalah object oriented analysis. Yang akan kita bahas detail di mata kuliah kita ini ya. Nah, kita bahas dulu konsepnya sebelum kita Anda buat analisisnya apa saja yang dikatakan sebagai object oriented. Oke, untuk memahami titik pandang dan maksud dari berorientasi objek, kita dapat mempelajarinya dari alam secara luas. Contoh objek ada di sekeliling kita, baik yang konkret maupun konseptual. Tapi dalam sudut pandang eksekutif perusahaan, objek bisa masuk dalam misalnya contohnya karyawan, absensi, gaji, profit, yang dapat disebut juga sebagai objek. Ingat objek tadi ya, syaratnya apa? Seorang arsitek melihat gedung, biaya, dan tenaga sebagai objek. Nah, tergantung ya. Jadi tergantung sudut pandang mana yang menandakan bahwa dia merupakan sebuah objek. Tapi intinya objek itu punya atribut. Ya. Nah, konsep-konsep dasar dalam memahami objek dapat dilihat pada subjudul misalnya ini ya. Objek, kelas, atribut yang akan kita bahas, operation, inheritance ya yang akan kita bahas setelah ini, polymorphism, encapsulation, dan responsibility. Oke. Kemudian ada istilah object oriented development, pengembangan object oriented. Jadi ada tiga object oriented dalam pengembangannya. Ada yang namanya object oriented analysis yang akan kita buat nanti, itu mempelajari domain permasalahan bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menentukan kebutuhan sistem untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan object oriented design menentukan solusi teknis atau rancangan komputer base di mana solusi ini berdasarkan kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi pada proses analisis. Sedangkan object oriented programming itu concern pada object oriented design menggunakan object oriented programming. Apa saja contohnya misalnya Java, C++, Python, ya PHP pun bisa dan seterusnya. Ya. Nah, ini semua yang akan Anda buat sebagai tugas nantinya. Nah, di dalam tahap analisis kita baca dulu. Apabila akan membangun sebuah sistem baru, apapun pendekatan yang digunakan harus melewati proses analisis. Jadi mau bangun sistem baru itu pasti dia melewati tahap namanya analisis. Ya, tahap ini kalau dia menggunakan pendekatan berorientasi objek, maka namanya object oriented analysis yang merupakan aktivitas teknis yang pertama kali dilakukan sebagai bagian dari rekayasa perangkat lunak yang berorientasi objek. Nah, di sini untuk membangun model analisis ya dengan menggunakan OOA atau Object Oriented Analysis itu ada 5 prinsip dasar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, domain informasi yang dimodelkan, fungsi modul digambarkan, tingkah laku model dipresentasikan, model direpartisi untuk mengekspos detail yang lebih besar, model awal mempresentasikan inti masalah, sedangkan model selanjutnya memberikan detail implementasi. Tujuannya itu untuk menentukan semua kelas, hubungan, serta tingkah laku yang berkaitan dengannya yang relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Seperti itu ya. Nah, agar tujuan dari object oriented analysis ini terpenuhi, ada beberapa hal yang atau tugas yang harus kita perhatikan. Yang pertama, persyaratan pemakai dasar harus dikomunikasikan antara customer dengan engineer, di antara pemakai dengan yang membuat sistemnya. Kelas-kelas harus didefinisikan, misalnya atributnya, metodenya apa, ya. Hierarki kelas juga harus dispesifikasikan, diuraikan, hubungan objek ke objek harus dipresentasikan, tingkah laku objek juga dimodelkan. Ya, tugas yang pertama sampai dengan kelima harus diaplikasikan secara iteratif sampai model selesai.
Kemudian masalah diuji dengan menggunakan model input proses output klasik, aliran data, ya, atau dengan menggunakan metode terstruktur, atau dengan menggunakan model yang ditarik secara eksklusif dari struktur informasi hierarkis. Sampai bagian ini, konsep analisis menggunakan pendekatan berorientasi objek menjadi sulit dipahami karena tidak ada kesepakatan universal mengenai konsep yang berfungsi sebagai dasar dari object-oriented analysis. Nah, kenapa kita menggunakan Object Oriented Analysis and Design? Karena memudahkan pemanfaatan ulang kode dan arsitektur. Yang pertama. Yang kedua, lebih mencerminkan dunia nyata. Lebih tepat dalam menggambarkan entitas perusahaan, dekomposisi berdasarkan pembagian dan plural, lebih mudah untuk dipahami dan dirawat. Yang ketiga, kestabilan. Jadi perubahan kecil dari requirement tidak berarti perubahan yang signifikan dalam sistem yang sudah dikembangkan. Jadi lebih mudah untuk disesuaikan sesuai dengan perubahan. Mengapa OOAD? Karena kita melihat segala hal sebagai sebuah objek. Komunikasi atau interaksi antar objek dilakukan melalui pengiriman pesan atau message. Objek bersifat independen dipandang sebagai sebuah entitas mandiri yang memiliki peran atau tanggung jawab tertentu. Ya, objek itu kan ada di sekitar kita gitu ya. Seperti apa nanti diuraikan di bagaimana penguraian atau penemuan dari objek dan kelas. Nah, sekarang kita bahas yang mana yang dikatakan sebagai objek. What is an object? Jadi secara fisik ya kita dapat melihat masuk dalam kategori physical entity, kita dapat melihat wujudnya ada, kayak misalnya ada mobil truk. Kita melihat oh ini adalah sebuah truk. Oke, kita bisa katakan bahwa ini termasuk dalam physical entity atau entity yang bersifat secara fisik atau yang konseptual. Contohnya proses secara kimia. Ya, jadi ada sebuah larutan ditambahkan dengan larutan yang lain, kemudian dia menjadi larutan yang sudah dicampur tadi. Ada lagi yang software entity, jadi software entity yang berdasarkan software. Pernah kan belajar struktur data di mana ada deretan list ya. Nanti list ini masuk ke dalam komputer, bagaimana dia bersifat sebagai misalnya FIFO, first in first out, atau last in first out dengan FIFO dan seterusnya. Itu masuk dalam kategori software entity. Sehingga dapat dikatakan bahwa apa itu objek? Secara formal didefinisikan sebuah entitas dengan boundary yang terdefinisi dengan baik dan identitas yang mengenkapsulasi states dan behavior. Ya, apa itu state? Dipresentasikan oleh atribut dan relationship, sedangkan behavior dipresentasikan oleh operasi, metode, dan states machine. Nah, untuk memahami bahwa dia adalah sebuah objek seperti kita lihat di gambar, ya, ada sebuah objek namanya mobil, di mana metode itu dia beroperasi atau tidak gitu. Operasinya apa? Maju, mundur, berhenti misalnya. Itu kan operasi atau metode. Sedangkan propertinya apa? Mereknya Toyota. Tipenya misalnya sedan. Warnanya merah. Eventnya apa? Pintu dibuka, ditabrak, atau didorong. Sedangkan kalau kita gambarkan dalam sebuah coding, sebuah form dari sebuah, kalau kita mau buat perangkat lunak, objeknya itu formnya. Metodenya apa? Bisa disembunyikan dengan hide, bisa kita pindah dengan move, ya, dan seterusnya. Propertinya apa? Decolornya, warna belakangnya apa, border stylenya apa, captionnya apa, tulisannya ya. Eventnya apa? Dia bisa diklik, dia bisa load, dia bisa resize, bisa kita kecilkan, bisa kita klik, atau bisa beroperasi. Nah, ini contoh dari objek. Oke, yang berikutnya adalah the relationship between classes and object. Apa hubungan antara kelas-kelas dan objek-objek? Di sebuah kelas merupakan definisi abstrak dari sebuah objek. Kelas mendefinisikan struktur dan behavior dari masing-masing objek di dalam sebuah kelas. Kelas bertugas sebagai template untuk pembuatan kelas. Sedangkan objek merupakan hasil instansiasi dari kelas objek yang disebut juga sebagai instance. Contoh ya, misalnya seperti ini. Ini kan objek nih, Profesor Smith
Profesor Jones dan Profesor Meron. Kenapa dia kita katakan sebuah objek? Karena dia punya atribut dan behavior. Apa atributnya? Oh, punya nama, jenis kelamin, alamat, misalnya umur. Ya, begitu juga dengan prosesor yang lain. Nah, ini kita kalau ini punya atribut yang sama, maka bisa kita jadikan kelas yang sama. Kenapa kita jadikan kelas yang sama? Karena dia punya atribut yang sama. Nah, misalnya akan kita buat sebagai kelas profesor. Nah, seperti itu ya. Itu penggambaran penamaan dalam sebuah kelas. Nah, class of objects. Nah, kalau kita lihat di sini ada burung elang, ada gajah, ada telepon, ada televisi, kemudian ada kamera dan ada ikan hiu. Nah, yang mana yang bisa kita masukkan dia dalam satu kelas yang sama? Tentu saja ya. Kalau kita lihat gambar ini, gajah, burung, elang, dan ikan hiu kita kategorikan sebagai kelas yang sama, misalnya kelas hewan, karena dia pasti punya atribut yang sama, gitu ya. Nah, yang ini juga kelas yang sama, karena objeknya punya atribut yang sama. Misalnya kita kategorikan ini adalah elektronik, di mana objeknya adalah televisi, telepon, dan kamera. Nah, apa itu atribut? Atribut itu adalah data yang dapat membedakan antara objek dengan objek yang lain. Sebuah kelas bisa memiliki beberapa atribut atau tidak sama sekali. Jadi bisa saja kelas itu dia memiliki atribut atau tidak sama sekali sebenarnya. Jadi contoh misalnya student kelasnya. Atributnya apa? Nama, address, student ID, date of birth. Itu ya. Dia punya atribut seperti itu. Sedangkan behavior atau metode atau sering dibuat sebagai kelakuan dari sebuah objek, ya objek ya. Objek cirinya kan ada dua, dia yang pertama punya atribut, yang kedua punya kelakuan atau behavior ya atau metode atau operation. Metode merupakan hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dalam sebuah kelas. Yang bisa dilakukan oleh metode itu adalah yang pertama, merubah nilai atribut sebuah objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirimkan informasi ke objek lain dengan melakukan sesuatu. Nah, ini contoh dari metode atau operation atau behavior. Nah, misalnya ada kelas student, dia punya operation atau metodenya get tuition, add schedule, get schedule, delete schedule, dan has prerequisite. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, ada lagi contoh objek dan kelas. Ya, misalnya ini adalah objeknya, di mana objeknya misalnya ada karyawan nomor 16. Karyawan nomor 16 ini punya atributnya apa? Oh, namanya John, alamatnya di sini gitu ya, sampai dengan text code. Sedangkan operationnya dia bisa join, dia bisa retire, dia bisa change detail. Nah, ini kelasnya. Jadi kalau objek kita uraikan dia isian dari masing-masing atribut. Kalau kelas kita buat berdasarkan tipe data dari bahasa pemrograman yang kita pakai. Misalnya NIM. NIM itu tipe datanya string. Address tipe datanya string. Dan seterusnya. Nah, ini operationnya. Join, leave, retire, change detail, dan seterusnya. Nah, itu saja materi kita kali ini. Kita akan sambung lagi dengan materi yang lain ya di tahap analisis modeling.